Terbangun di kegelapan, kepanikan dan kegelisahan langsung melanda hingga sebuah korek api menyala, memperlihatkan Paul Conroy dengan mulut dan tangan terikat sedang memahami situasi yang dialaminya, di mana dia berada di tempat sempit dan gelap, berteriak meronta-ronta karena rasa takut dengan apa yang terjadi terhadap dirinya saat itu. Oke, seperti biasa, siapkan kopi dan camilan, posisikan rebahan dan pasang headset kalian. Bioskop on the Clip dimulai. Dengan cahaya minim dari korek api, Paul berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Dia meraba-raba mencari sesuatu yang bisa membantu melepaskan tali yang mengikatnya. Di situ dia menemukan cuatan paku dan dengan hati-hati, dia menggunakan paku itu untuk memutuskan ikatan di tangannya. Setelah bebas, Paul menerangi ruangan sempit tempatnya berada. Cahaya korek api mengungkapkan keberadaan peti kayu yang mengurungnya. Dia merasa panik dan berusaha mendorong dinding peti, berharap bisa keluar. Namun usahanya sia-sia. Dinding peti itu sama sekali tidak bergeming. Paul terjebak dalam peti kayu dengan cahaya korek api sebagai satu-satunya temannya. Tak berselang lama, sebuah ponsel bergetar di dekat kaki Paul. Getaran yang membuatnya sadar akan kehadiran alat komunikasi yang bisa menjadi harapannya untuk keluar dari situasi mencekam itu. Dengan usaha yang cukup keras karena sempitnya peti dan terbatasnya ruang gerak, Paul berjuang untuk meraih ponsel tersebut. Keringat mengalir di dahinya, sementara ia bergulat dengan rasa panik dan klaustrofobia yang semakin menekan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Paul berhasil menggenggam ponsel itu dengan jari-jarinya yang gemetar. Ia melihat panggilan tak terjawab dari nomor yang tak dikenalnya. Kegelisahan Paul bertambah saat menyadari bahwa ponsel tersebut menggunakan bahasa Arab, bahasa yang tidak ia kuasai. Tak berpikir panjang, Paul mencoba menghubungi nomor keamanan tempatnya bekerja. Tapi harapannya hilang seketika karena melihat dompetnya tempat untuk menyimpan nomor tersebut sudah kosong tak bersisa. Di kebuntuan itu, Paul mencoba menelpon kantor polisi yang akhirnya terhubung. Dengan kepanikan dan kegelisahan, Paul langsung memberitahukan kondisinya dan meminta bantuan agar segera menolongnya. Pihak kepolisian pun mencoba memahami cerita Paul yang terkesan tergesa-gesa. Setelah Paul menginfokan lokasinya yang berada di Irak, pihak kepolisian itu pun menawarkan untuk disambungkan ke kantor pusat, karena kantor polisi yang saat itu terhubung dengan Paul berada di Ohio. Karena kegelisahan yang dialaminya dan merasa pihak kepolisian tidak bisa menolongnya, Paul memutuskan teleponnya. You have to help me, I can't breathe. Sir? I'm buried in a coffin, please help. Send someone to find out. From a cell phone, there was an old cell phone in the coffin. You're calling me from your cell phone? Yes. Karena tidak mendapat bantuan dari kepolisian, Paul kemudian memutuskan untuk menghubungi rumahnya. Ketika panggilan akhirnya tersambung, yang ia temui hanyalah pesan suara. Suasana kosong dan sunyi dari rumahnya terdengar begitu jauh, menambah beban kecemasan di dadanya. Paul meninggalkan pesan singkat, berusaha terdengar tenang, berharap seseorang di rumah akan segera mendengarnya. Tidak putus asa, Paul mencoba menghubungi ponsel istrinya. Namun, lagi-lagi usahanya hanya terhubung ke pesan suara. Dengan suara yang mulai terdengar putus asa, ia meninggalkan pesan, memohon agar istrinya segera menghubungi dia kembali secepat mungkin. Setelah gagal menghubungi orang-orang terdekatnya, Paul memutuskan untuk menghubungi FBI. Dia berharap instansi ini bisa memberikan solusi atas situasi genting yang sedang dihadapinya. Setelah beberapa nada sambung yang akhirnya panggilannya diangkat,
Paul berusaha menjelaskan kondisinya dengan jelas dan cepat, menyampaikan bahwa ia terjebak dalam peti sempit dan gelap. Kali ini, dia menambahkan rincian tentang kronologi bagaimana ia bisa berada dalam situasi ini, mengingat hal terakhir yang bisa ia ingat sebelum kesadarannya menghilang. Namun, di tengah-tengah penjelasannya yang kritis, suara di ujung telepon mulai terputus-putus. Paul merasa putus asa saat menyadari bahwa sinyal ponselnya mulai hilang. Ketika berikutnya, sambungan telepon benar-benar terputus. We're delivering some kitchen supplies to a community center. And then some kids. Hold on. No, just I can't. Shit. Berusaha mendapatkan sinyal lagi, Paul mengarahkan ponselnya ke sudut-sudut peti, memiringkan dan mengangkatnya setinggi mungkin dalam ruangan sempit itu. Setelah beberapa saat, akhirnya ponselnya kembali mendapat sinyal. Karena terputus dengan FBI, Paul memutuskan untuk mencoba menghubungi perusahaannya, berharap bisa mendapatkan pertolongan segera. Setelah beberapa nada sambung yang terasa begitu lama, panggilan akhirnya tersambung. Paul kembali menjelaskan kondisinya dengan suara yang cemas dan tergesa-gesa, berharap pihak perusahaan dapat segera mengirim bantuan. Suara di seberang telepon mendengarkan dengan seksama sebelum mengalihkan sambungannya ke bagian HRD. Perasaan lega Paul hanya berlangsung singkat karena setelah beberapa detik panggilan tersebut hanya berakhir di pesan suara. Kepala HRD ternyata tidak berada di tempat. Frustasi mulai menguasai dirinya sambil meninggalkan pesan suara yang berisi permohonan putus asa untuk segera dihubungi. Sinyal ponselnya kembali hilang secara tiba-tiba. Dia meronta-ronta dalam peti yang semakin terasa menyesakan. Pukulannya yang panik menghantam dinding-dinding kayu yang keras. Suara teriakan bercampur dengan ketukan tangan yang semakin keras menggema dalam ruang sempit itu. Even here, I can't breathe. I didn't know how else to call. Please, I'm. Fuck! 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 Setelah sedikit tenang, Paul teringat nomor panggilan tak terjawab yang dia lihat saat pertama kali menemukan ponsel itu. Mencoba menenangkan pikirannya, dia mencatat nomor tersebut dengan pensil yang dia temukan di dalam peti, menorehkan angka-angka tersebut di dinding kayu. Paul menghubungi nomor itu, berharap ada petunjuk yang bisa membawanya keluar dari situasi mencekam ini. Setelah beberapa saat, panggilan tersambung, dan suara di seberang terdengar jelas bukan dari orang Amerika. Nada bicaranya dingin dan penuh ancaman. Perasaan Paul mencelos ketika ia menyadari bahwa yang dia hubungi adalah seorang dari kelompok pemberontak yang telah menempatkannya dalam peti dan menguburnya hidup-hidup. Orang itu dengan nada yang menakutkan mulai menjelaskan situasinya. Ternyata kelompok pemberontak tersebut telah menyerang konvoi truk milik perusahaan Paul yang sedang mengantarkan pasokan di Irak. Mereka menawan Paul dan mengurungnya dalam peti sebagai cara untuk menuntut tebusan. Dengan suara yang tenang tapi penuh intimidasi, orang itu menuntut tebusan sebesar $5 juta jika Paul ingin selamat. Mereka memberikan ultimatum hingga jam 9 malam. Jika uang tebusan tidak diterima tepat waktu, Paul tidak akan pernah keluar dari peti itu hidup-hidup. Hello? Is anybody there? Hello? Tidak menyerah begitu saja, Paul dengan ponsel yang satu-satunya menjadi harapannya, kembali mencoba menghubungi seseorang. Kali ini, dia memilih untuk menghubungi Donna, teman istrinya, yang mungkin bisa memberikan bantuan. Setelah beberapa kali berdering, panggilan tersebut diarahkan ke pesan suara. Namun, tepat ketika Paul hampir kehilangan harapan, Donna menjawab teleponnya. Dengan perasaan frustasi dan panik yang melanda, Paul mulai berbicara dengan nada tinggi dan penuh ketegangan. Namun nada tinggi itu malah membuat Donna terkejut dan bingung. Sebelum Paul bisa menjelaskan lebih lanjut, Donna memutuskan sambungan teleponnya karena ketakutan dan kebingungan. Merasa semakin frustasi dan putus asa, Paul sadar bahwa dia harus mengubah pendekatannya. Menarik nafas dalam-dalam, dia berusaha menenangkan dirinya. Paul kembali menelpon Donna,
kali ini berusaha sekeras mungkin untuk terdengar tenang dan rasional. Donna yang kini bisa mendengar Paul dengan lebih jelas, merasakan ketulusan dan urgensi dalam suaranya. Paul merasa sedikit lega mendengar respon positif Donna. Akhirnya, Donna memberikan nomor yang dibutuhkan Paul. Is everything all right? No, everything's not all right. Just look into the number for Don't me. fucking yell at I'm me. not yelling at you, Donna. Yes, you No, are. I'm not. Just like give me you the did last fucking year. number. I'm not gonna Give me the number. tolerate that. Give me the fucking number. Fuck! You stupid. I'm gonna die. What? Please, I don't have time to explain the number. Okay, hold on. 2, 134 134, 4750. 47. Setelah mendapatkan nomor yang diberikan Donna, Paul langsung menghubunginya. Rasa lega sedikit terasa ketika ada jawaban di sambungan telepon itu. Tanpa membuang waktu, Paul dengan cepat menjelaskan keadaannya yang menjadi sandera dan dikubur di dalam peti. Kata-katanya berderai cepat, mencerminkan ketegangan dan urgensi situasinya. Namun, penjelasannya tiba-tiba terhenti saat suara di seberang telepon mengalihkan panggilan ke petugas lain yang lebih berwenang menangani kasus seperti ini. Setelah beberapa saat, panggilan kembali tersambung. Dengan nafas tertahan, Paul mengulangi penjelasannya tentang bagaimana dia terjebak dan kondisi kritis yang dihadapinya. Dia juga menyebutkan ultimatum dari penyanderanya yang menuntut tebusan uang sebesar $5 juta yang harus dibayarkan sebelum pukul 9 malam. Paul berharap bahwa orang di ujung telepon akan menawarkan solusi segera untuk menyelamatkannya. Namun, jawaban yang diterima Paul justru membuatnya merasa kehilangan harapan. Petugas tersebut dengan tenang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mereka adalah untuk tidak bernegosiasi dengan teroris atau penculik. Mereka tidak akan membayar tebusan, tetapi akan mencari cara lain untuk menyelamatkannya tanpa mengeluarkan uang. Meskipun ini adalah kebijakan yang tegas, bagi Paul itu berarti waktu terus berdetak sementara keselamatannya masih dalam bahaya. Melihat kondisi Paul yang semakin kritis, petugas itu memberikan nomor kontak dari petugas keamanan yang bertugas di Irak, yang khusus menangani situasi seperti yang dialami Paul saat itu. Paul segera mencatat nomor tersebut di dinding peti dengan cepat, berusaha tetap tenang meskipun pikirannya penuh kecemasan. United States Pharmacy. I'm an American citizen working in Iraq. I've been taken hostage. I need to speak to someone right away. Where are you calling from, sir? From Iraq. I'm a truck driver. I work for CRT, Creston. We'll fucking die in here. Understand that? On the phone that you're calling from. I don't know. Did it come up on your end? No, it's listed as unavailable. 410 Yeah. 195 545. Masih terhubung, Paul kemudian dialihkan ke Komandan Keamanan di Irak dan Brenner yang bertugas menangani kasus penyanderaan seperti yang dialami Paul. Brenner memastikan keadaan Paul dan memberikan sedikit harapan kepadanya, sambil menekankan pentingnya menjaga agar ponsel tetap menyala untuk memungkinkan pelacakan lokasi melalui sinyal ponsel. Di tengah percakapan mereka, telepon Paul tiba-tiba berbunyi lagi. Penyandera kembali menghubungi dan Paul tidak punya pilihan selain mengangkat telepon itu. Suara dingin penyandera terdengar penuh dengan tekanan, masih mempertanyakan tentang uang tebusan. Waktu yang tersisa bagi Paul tinggal 2 jam 40 menit lagi. Dengan tegas, meskipun penuh ketakutan, Paul menjawab bahwa pemerintah tidak akan membayar uang tebusan sebesar itu. Penyandera segera memberikan instruksi baru. Paul diminta membuat video dengan kata-kata yang telah disiapkan penyandera yang diletakkan di tas dekat kakinya. Hello? Hello? You have to give me more time. You talk to embassy. Someone acted government. They said that they won't pay the money. No pay. No, they said they don't negotiate with terrorists. You destroy. Stop, just please, stop. I'm just a guy. I'm just a truck driver. Hello? You make video. Chinese food in back. I don't see it. Dengan susah payah, Paul berusaha menggapai sebuah tas kecil yang berada di dekat kakinya. Namun, sempitnya tempat membuat gerakannya terbatas dan sulit. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, Paul memutuskan untuk berputar posisi agar lebih mudah meraih tas tersebut.
Dengan usaha yang luar biasa dalam ruang yang sangat terbatas itu, Paul akhirnya berhasil dan mendapatkan tas yang berada di dekat kakinya tadi. Di dalam tas, Paul menemukan beberapa benda yang mungkin berguna untuknya. Ada beberapa lampu cair, sebuah senter, pisau, dan sebuah catatan. Dengan penerangan lampu cair, Paul membaca catatan tersebut. Setelah memahami isi catatan, Paul segera menghubungi Brenner kembali untuk memberikan laporan terbaru. Ia menjelaskan secara rinci apa yang diminta oleh penyandera dan menyampaikan nomor penyandera kepada Brenner. Paul tahu bahwa setiap informasi yang dia berikan dapat menjadi kunci bagi tim penyelamat untuk menemukan dan menyelamatkannya. Brenner yang mendengarkan dengan seksama memberikan instruksi tegas kepada Paul. Ia menekankan pentingnya tidak membuat video yang diminta penyandera, sambil memastikan bahwa tim penyelamat sedang bekerja keras melacak lokasi penyandera tersebut. Brenner juga memberikan tugas tambahan kepada Paul untuk tetap tenang dan menghemat oksigen di dalam peti, mengetahui bahwa setiap gerakan dan nafas yang diambil bisa mempengaruhi jumlah oksigen yang tersisa. Listen to me. Finding you is our primary concern, bottom line. And we're searching for you just as they're criminals, desperate ones at that. They don't care about anything other than getting them. We already have a solid lead on the number you gave us. You do? Yeah. Setelah Paul meminum obat untuk menenangkan dirinya karena kegelisahan yang semakin parah, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini, sebuah pesan masuk dari sang penyandera yang berisi gambar rekannya yang diancam akan dieksekusi. Dengan jantung berdebar kencang dan tangan gemetar, Paul segera mengambil tindakan. Dia langsung menelpon penyandera itu, berharap bisa menghentikan eksekusi tersebut. Dengan suara penuh keputusasaan, Paul mencoba membujuk penyandera itu. Dalam usahanya, Paul berjanji akan memenuhi permintaan mereka dan membuat video yang diminta asalkan rekannya tidak dieksekusi. Paul pun segera bersiap untuk membuat video sesuai permintaan penyandera. Dengan segala ketidaknyamanan dan keterbatasan ruang di dalam peti, dia mengatur ponselnya dan mulai merekam video tersebut. Paul membaca setiap kata yang sudah disiapkan oleh penyandera, berusaha keras agar tidak terlihat terlalu panik atau tertekan. Meskipun kenyataannya, ia sedang berada dalam situasi yang sangat menakutkan. Setelah video selesai, Paul mengirimkannya kepada penyandera, berharap tindakannya ini akan menyelamatkan nyawa rekannya dan mungkin juga memberikan lebih banyak waktu bagi tim penyelamat untuk menemukannya. No! You make Please don't hurt her, let her go. No, don't shoot her. You get money. Many want you make video now. Wait, No, I can't read the paper. I know what you want me to say. Please, okay. Make the video, please. I have to hang up now to make the video. Is that okay? You have things. Hastings, Michigan. I'm a civilian truck driver for Creston, Roland, and Thomas. Saat Paul mencoba menenangkan diri, dia merasakan sesuatu bergerak di dalam celananya. Jantungnya berdegup cepat, namun dia berusaha tetap tenang. Dengan hati-hati, dia menyinari daerah itu untuk melihat apa yang bergerak. Ketakutan terwujud saat seekor ular perlahan keluar dari celananya dan merayap menuju sudut peti. Paul dengan nafas tertahan berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia tahu bahwa gerakan mendadak bisa memicu serangan dari ular itu. Memikirkan cara untuk mengusir ular tanpa membahayakan dirinya, Paul mengingat bir yang dibawanya. Dengan tangan yang gemetar, dia mencipratkan sedikit bir ke arah ular, berharap bisa membuatnya menjauh. Ketika hal itu tidak cukup, Paul memutuskan untuk mencoba langkah lebih berani. Dia menyalakan api dan mengarahkannya ke dekat ular. Percikan api yang menyala tiba-tiba membuat ular itu panik dan mencoba menyerang. Paul yang berada dalam posisi sempit berusaha menghindari serangan ular sambil tetap mengendalikan api. Keadaan semakin mencekam, namun akhirnya ular tersebut merasa terancam dan melarikan diri keluar. Meski ular sudah pergi, api yang dinyalakan Paul mulai membesar dan hampir merembet ke bir yang tertumpah. Dalam keadaan panik yang baru, Paul harus segera bertindak. Dengan ruang gerak yang sangat terbatas, dia berusaha memutar posisi untuk mencapai api tersebut dan memadamkannya secepat mungkin. Setelah kejadian mengerikan dengan ular, Paul mulai berpikir lebih jernih.
Dia sadar bahwa ponselnya memiliki pengaturan bahasa yang bisa diubah. Dengan sedikit usaha dan beberapa percobaan, Paul akhirnya berhasil mengubah bahasa ponselnya menjadi bahasa Inggris. Sekarang dia bisa melihat lebih jelas informasi yang ada di ponsel tersebut, termasuk nomor telepon yang digunakannya saat ini. Setelah menemukan nomor telepon itu, Paul segera menghubungi telepon rumahnya. Walaupun hanya terhubung dengan kotak suara, dia meninggalkan pesan penting, memberitahukan nomor ponsel yang digunakannya. Tak lama setelah meninggalkan pesan, ponsel Paul bergetar lagi. Kali ini sebuah video masuk dari penyandra. Dengan tangan gemetar, Paul membuka video tersebut. Video itu menunjukkan rekannya yang ikut tersandra dieksekusi dengan kejam, yang membuat Paul kaget dan tidak mampu berkata-kata. Perasaan ngeri dan tak berdaya menyelimutinya, membuat situasinya yang sudah buruk menjadi semakin menakutkan. Kemudian sesudah melihat video eksekusi yang mengerikan, Paul segera menghubungi Brenner. Dia merasa Brenner dan timnya lamban dalam bertindak, yang menyebabkan kematian rekannya. Namun Brenner juga menegur Paul, menyalahkannya karena telah membuat video tebusan yang sekarang sudah tersebar di media sosial dan dilihat oleh banyak orang. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, Brenner tetap berusaha kooperatif dan meminta Paul untuk menjaga ketenangannya. Brenner memberitahu Paul bahwa timnya sudah sangat dekat dengan lokasinya dan mereka akan segera menyelamatkannya. Namun saat percakapan mereka berlangsung, tiba-tiba terdengar sebuah dentuman keras yang mengguncang peti tempat Paul berada. Dentuman itu menyebabkan bagian atas peti rusak dan pasir mulai mengalir masuk. Dalam kepanikan, Paul berusaha sekuat tenaga untuk menyumbat kerusakan peti itu agar pasir yang masuk bisa terhenti. Dia menggunakan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk bajunya, untuk mencoba menutup celah tersebut. Saat pasir berhenti mengalir, Paul merasakan sedikit kelegaan. Namun kegelisahan segera datang kembali saat dia menyadari bahwa sambungan teleponnya dengan Brenner sudah terputus karena kehilangan sinyal. Paul kemudian berusaha keras mencari sinyal untuk ponselnya dengan mengarahkan perangkat ke berbagai sudut peti yang sempit itu untuk mendapatkan sinyal. Pada saat itu, ponselnya berdering, menunjukkan panggilan masuk dari direktur perusahaan tempatnya bekerja. Dengan harapan mendapatkan bantuan, Paul segera mengangkat telepon itu. Namun, harapannya hancur ketika sang direktur yang sudah mengetahui kondisi Paul ternyata hanya ingin membuat sebuah rekaman pernyataan. Dalam percakapan tersebut, sang direktur mengumumkan bahwa perusahaan telah memutuskan untuk memecat Paul secara sepihak, guna menghindari tuntutan hukum yang mungkin muncul atas bahaya yang dialami karyawannya. Paul mendengarkan dengan hati hancur saat direktur tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tidak ingin terlibat dalam situasinya dan lebih memilih untuk menjaga reputasi mereka. Perasaan putus asa melanda Paul. Paul hanya bisa pasrah menerima kenyataan pahit tersebut. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keputusan itu dan sekarang harus sepenuhnya bergantung pada usaha penyelamatan dari Brenner dan timnya. Yeah, it's Paul. Who are you? Paul, my name's Alan Davenport. I'm the personnel director. The hostage takers, Dan Brenner from the hostage working group in Okay, Paul. Yes. During that time, did you also receive And a bunch of things, yeah. yes or no? Yes. I signed a contract. Yes. It's employees confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company. Paul kemudian mencoba menghubungi Brenner sekali lagi, berharap ada kabar baik mengenai penyelamatannya. Namun dari nada dan kata-kata yang disampaikan Brenner, Paul mulai memahami kenyataan pahit bahwa peluangnya untuk diselamatkan sangatlah tipis. Menyadari bahwa waktu semakin menipis dan kemungkinan besar dia tidak akan bertahan, Paul memutuskan untuk membuat video wasiat sebagai pesan terakhirnya kepada keluarganya. Ketika selesai membuat video wasiat, teleponnya tiba-tiba bergetar, menunjukkan panggilan masuk dari penyandra. Penyandra itu tanpa belas kasihan kembali menuntut uang tebusan dari Paul. Mereka memberikan perintah baru yang lebih mengerikan.
menyuruh Paul untuk membuat video dirinya memotong jarinya sebagai bukti keseriusannya. Selain itu, penyandera tersebut memberikan ancaman baru dengan menyebutkan alamat rumah Paul, menambah ketakutan dan kepanikan dalam dirinya. Ancaman tersebut membuat Paul sadar bahwa keluarganya juga dalam bahaya. Dengan pasir yang semakin menutupi tubuhnya dan tekanan psikologis yang luar biasa dari ancaman tersebut, Paul merasa tidak memiliki pilihan lain. Dalam kondisi panik dan terdesak, dia mengikuti permintaan penyandera untuk membuat video dirinya memotong jarinya. Dengan tangan gemetar dan air mata mengalir, Paul melakukan tindakan yang menyakitkan itu, berharap bahwa usahanya akan menyelamatkan keluarganya dari ancaman yang lebih besar. Setelah selesai membuat dan mengirim video tersebut sambil menahan rasa sakit luar biasa, ponsel Paul kembali berdering. Brenner menghubunginya memberitahukan bahwa tim penyelamat sedang meluncur ke lokasinya. Paul yang semakin tenggelam dalam pasir mencoba menyuruh Brenner untuk lebih cepat karena pasir sudah hampir memenuhi peti tempatnya terkubur. Saat suara Brenner kembali terdengar di seberang telepon, mengatakan bahwa mereka sudah sampai di lokasi dan mulai menggali. Hati Paul sedikit lega. Suara penggalian dari seberang telepon memberikan secercah harapan, meskipun tubuhnya semakin terhimpit oleh pasir yang terus mengalir masuk. Namun ketenangan itu hanya sesaat karena tiba-tiba Paul menyadari bahwa tim penyelamat menggali di tempat yang salah. Dalam detik-detik terakhirnya, Paul merasakan kehidupan perlahan-lahan meninggalkannya, tertutup oleh lapisan pasir yang tak kenal ampun. Akhirnya, dalam kegelapan Paul menyerah pada nasibnya. Pasir menelan tubuhnya sepenuhnya, dan peti itu menjadi makamnya yang sunyi. Oh my God. I'm so sorry, Paul. So sorry. Okay.